Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Triwindia Seketaji dengan NIM 1801105120. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Edmodo serta cara menggunakan aplikasi Edmodo. Terdapat 4 bahasan. Yang pertama, pengertian dan fungsi Edmodo. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan Edmodo. Yang ketiga, fitur pada Edmodo. Yang keempat, langkah-langkah menggunakan Edmodo. Yang pertama, pengertian Edmodo. Edmodo merupakan platform microblogging pribadi yang dikembangkan untuk guru dan siswa secara gratis. Layanan gratis ini memungkinkan guru dapat menciptakan dan memelihara komunitas kelas mereka sendiri dengan aman. Edmodo digunakan untuk berbagi konten pendidikan, mengelola proyek dan tugas, menangani pemberitahuan setiap aktivitas, melakukan kuis dan acara, dan memfasilitasi secara penuh terhadap keterlibatan pengalaman belajar antar siswa di kelas juga siswa lainnya dalam jaringan belajar profesional. Fungsi dari Edmodo ialah mempermudah komunikasi antara murid dengan guru atau dosen sebagai sarana komunikasi belajar, sebagai tempat untuk ujian dan yang lainnya dengan semua fitur-fitur yang ada. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan Edmodo. Kelebihan dari Edmodo yang pertama ialah user interface, mengadaptasi tampilan seperti Facebook. Secara sederhana, Edmodo relatif mudah digunakan bahkan juga untuk pemula sekalipun. Yang kedua, compatibility. Edmodo yaitu mendukung preview berbagai jenis format file seperti PDF, PPTX, SWH, HTML, dan lain sebagainya. Yang ketiga, aplikasi. Edmodo tidak hanya bisa diakses dengan menggunakan laptop atau desktop saja, akan tetapi bisa juga diakses dengan menggunakan gadget berbasis Android maupun iOS. Yang ketiga, ada kekurangan Edmodo. Yang pertama, sosial media. Edmodo ini tidak terintegrasi dengan jenis sosial media apapun seperti Facebook, Twitter, dan yang lainnya. Padahal pada saat ini hampir setiap website terintegrasi dengan media sosial supaya penggunanya dapat berbagi dengan mudah. Yang kedua, ada language, yaitu penggunaan bahasa program yang masih berbahasa Inggris sehingga terkadang juga menyulitkan guru maupun siswa. Yang ketiga, ada video conference. Video conference ini belum tersedia di Edmodo. Hal ini cukup penting untuk berinteraksi dengan siswa apabila guru tidak dapat hadir secara langsung di ruang kelas. Yang ketiga, ada fitur yang terdapat pada Edmodo. Yang pertama, ada assignment. Assignment digunakan oleh guru untuk memberikan penugasan kepada siswa secara online. Dan fitur ini dilengkapi dengan waktu deadline dan fitur attach file sehingga siswa dapat mengirimkan tugas dalam bentuk file secara langsung kepada guru. Selain itu, kiriman assignment juga terdapat tombol turn in yang menandakan bahwa siswa telah menyelesaikan tugas mereka. Guru dapat secara langsung memberikan penilaian terhadap hasil tugas yang telah dikerjakan siswa. Skor yang diberikan secara otomatis akan tersimpan dalam fitur Gradebook. Yang kedua, ada file and links. Pada fitur ini, guru dan siswa dapat mengirimkan pesan dengan melampirkan file dan link pada grup kelas, siswa, atau guru lainnya. File yang dilampirkan berlaku untuk semua jenis ekstensi seperti doc, .pdf, .ppt, .xls, dan lain-lain. Yang ketiga, ada quiz. Quiz digunakan untuk memberikan evaluasi secara online baik berupa pilihan ganda, isian singkat, maupun soal uraian. Quiz hanya dapat dibuat oleh guru, sedangkan siswa hanya mengerjakannya saja. Fitur ini dilengkapi dengan batas waktu pengerjaan, informasi tentang kuis yang akan dibuat, judul kuis, dan tampilan kuis. Perhitungan skor pada setiap butir soal kuis dilakukan secara otomatis untuk jenis pertanyaan pilihan ganda dan isian singkat. Sedangkan untuk penskoran soal uraian harus diperiksa oleh guru setelah murid menyelesaikan kuis tersebut. Yang keempat, ada polling. Polling hanya dapat dibuat oleh guru untuk dibagikan kepada siswa. Biasanya guru menggunakan polling untuk mengetahui tanggapan siswa mengenai hal tertentu yang berkenaan dengan pelajaran.
Yang kelima ada fitur gradebook. Fitur gradebook ini digunakan untuk catatan nilai siswa. Pemberian nilai dapat dilakukan oleh guru dan dapat diisi secara manual atau secara otomatis. Pengisian nilai secara otomatis hanya bisa dilakukan berdasarkan hasil skor assignment dan kuis. Penilaian pada gradebook dapat diekspor menjadi file .csv. Yang keenam ada library. Fitur ini digunakan sebagai tempat penyimpanan berbagai sumber pembelajaran dengan konten yang beragam. Fitur ini dapat digunakan sebagai media untuk menampung berbagai sumber dari dalam dan luar, sehingga siswa dapat menyimpan berbagai informasi dari luar namun tetap diakses melalui Edmodo. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Edmodo. Jika di sini teman-teman belum memiliki akun, teman-teman bisa klik sign up, kemudian pilih sebagai teacher account, student account, ataupun parent account. Di sini saya sudah memilih account, jadi saya tinggal login. Di sini saya menggunakan akun Gmail, jadi saya klik continue with Google. Kemudian akun yang saya pakai itu adalah PMD 656K, di mana akun tersebut berperan sebagai guru. Ini merupakan halaman depan dari Edmodo. Teman-teman bisa membuat kelas dengan mengklik tombol titik 3, kemudian create a class. Teman-teman bisa menuliskan nama. Di sini saya akan menggunakan matematika kelas 7. Describe your classes, terserah teman-teman apa saja. Terus select grade-nya saya di sini memilih 7 grade. Kemudian select subjeknya saya memilih mathematics. Untuk select subjeknya saya di sini memilih basic math. Kemudian saya akan mengganti color-nya menjadi warna kuning. Setelah itu teman-teman bisa klik grade. Di sini saya akan memilih add students, di mana saya akan share kode kelas ini ke murid-murid saya. Sehingga saya klik invite, kemudian copy kodenya, dan memberikannya kepada murid-murid. Seperti itu. Selanjutnya, jika teman-teman ingin memberikan materi atau membuat kuis, teman-teman bisa klik create. Di sini saya akan membagikan tugas serta bahan ajar kepada murid-murid. Jadi saya klik create, kemudian assignment, lalu klik new. Teman-teman bisa menuliskan judul yang teman-teman akan gunakan. Di sini saya akan menuliskan bilangan bulat sebagai materi pertama kelas 7, kemudian instruction-nya. Saya akan menuliskan bahwa bilangan bulat ini, tugas dari bilangan bulat ini akan dikumpulkan pada hari Selasa 04 April.
2021. Kemudian teman-teman bisa memasukkan file yang teman-teman miliki dengan klik tombol attach file yang di bawah. Kemudian teman-teman bisa memilih folder yang ada di dalam dokumen laptop teman-teman. Di sini saya akan memasukkan bab 1 bilangan bulat. Kemudian klik open. Teman-teman bisa menunggu hingga PDF ini bertanda checklist seperti ini. Itu tandanya sudah di-upload. Kemudian di sini saya akan memasukkan link YouTube untuk video pembelajaran. Saya mengambil video YouTube dari Le Guru Les. Kita paste. Kemudian kita attach kembali. Setelah sudah semua terisi, kita klik assign. Dan kita tentukan kapan tugas ini dikumpulkan. Saya menentukan tugas ini dikumpulkan pada tanggal 4 dengan pukul 11.59 PM. Kemudian saya akan mengunci laman tugas ini agar murid-murid yang terlambat tidak bisa memasukkan tugas-tugas tersebut. Klik log after you did, kemudian assign. Teman-teman bisa melihat bahwa sudah terdapat pembelajaran di laman matematika kelas 7 dengan materi bilangan bulat. Kemudian kita bisa membuat kuis. Kita klik create, kemudian kuis, kemudian new. Setelah itu, teman-teman bisa memilih quiz details, quiz question. Di sini saya akan menggunakan quiz question. Terdapat beberapa pilihan, yaitu true or false atau benar salah, multiple choice, pilihan ganda, short answer, jawaban pendek, fill in the blanks, mengisi, melengkapi dari pertanyaan tersebut, kemudian matching, memasangkan, dan multiple answer, yaitu berbagai jawaban. Misalkan saya akan menggunakan multiple choice, saya klik dan saya tulis question yang ada dan beberapa jawaban. Jika teman-teman ingin menambahkan jawaban, teman-teman bisa klik add response. Kemudian untuk menambah soal, teman-teman bisa klik duplicate question. Ketika teman-teman ingin menghapus satu nomor atau dua nomor, teman-teman bisa klik delete question. Klik delete. Oke, seperti itu. Pada Edmodo ini, teman-teman juga bisa memasukkan buku-buku yang teman punya ke dalam library. Seperti contoh, saya akan membuat folder baru dengan judul Matematika kelas 7. Dengan grade 7, select subject as mathematics and add folder.
Di folder ini saya akan memasukkan PDF dari laptop saya. Kemudian saya klik dan add files, kemudian file upload. Kita pilih choose files. Bilangan bulat, open. Kita tunggu sampai bab 1 ini penuh atau hijaunya komplit. Kemudian kita add files. Kalau sudah seperti ini tandanya bab 1 bilangan bulat atau materi teman-teman sudah masuk ke dalam library. Kemudian teman-teman juga dapat mengirim pesan kepada murid melalui fitur message. Kita klik gambar pensil dan send to siapapun yang teman-teman inginkan. Baik, sekian penjelasan saya mengenai Edmodo. Saya harap penjelasan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman untuk lebih mudah menggunakan aplikasi Edmodo bagi guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.